Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Keisha Andani dengan NIM 2378852, Prodi S1 Pariwisata kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Human Resource Management yang diampu oleh Bapak Amin Kiswantoro. Chapter 3 yaitu strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu proses manajemen strategis. Yang kedua adalah 8 tahapan proses manajemen strategis. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis strategi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia strategis. Selanjutnya yaitu menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang terakhir adalah alat-alat manajemen sumber daya manusia. Subbab yang pertama yaitu proses manajemen strategis. Proses perencanaan manajemen, proses perencanaan manajerial dasar dimulai dari penetapan tujuan, membuat proyeksi perencanaan dasar, meninjau tindakan alternatif, mengevaluasi opsi yang terbaik, dan selanjutnya memilih dan melaksanakan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya, manajemen strategis. Proses untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategis organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungan. Selanjutnya adalah perencanaan strategis. Sebelum hierarki sasaran dapat ditetapkan atau kebijakan dan praktik dirumuskan, manajer harus membuat rencana strategis. Rencana strategis adalah keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana akan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang bertujuan guna mempertahankan keunggulan kompetitif. Subbab selanjutnya adalah 8 tahapan proses manajemen strategis. Tahap pertama yaitu bertanya di mana kita sekarang. Tahap kedua yaitu mengukur situasi dengan melakukan audit internal dan eksternal. Tahapan ketiga adalah menciptakan opsi strategis. Tahapan keempat, meninjau opsi strategis. Tahap 5, membuat pilihan strategis. Tahap keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Tahap ketujuh, menerapkan strategi. Tahap ke-8, meningkatkan kinerja dengan ISDM menggunakan piranti lunak perencanaan bisnis terkomputerisasi. Selanjutnya adalah contoh 8 tahapan proses manajemen strategi. Saya mengambil perusahaan roti manis. Tahapan pertama yaitu situasi saat ini. Penjualan roti manis stagnan dan pesaingnya banyak. Selanjutnya adalah audit internal dan eksternal. Roti manis memiliki resep unik, namun pemasarannya lemah. Selanjutnya adalah opsi strategis. Dengan menurunkan harga dan meningkatkan promosi di media sosial, dan memberikan diskon. Selanjutnya adalah meninjau opsi. Dengan menurunkan harga, berisiko mengurangi profit. Promosi efektif namun mahal. Selanjutnya adalah pilihan strategis dengan menggabungkan promosi media sosial dan inovasi produk dengan roti rasa baru. Selanjutnya adalah sasaran. Meningkatkan penjualan 20% dalam 6 bulan. Selanjutnya adalah implementasi. Meluncurkan kampanye di media sosial dan meluncurkan rasa roti baru. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kinerja. Menggunakan software untuk memantau penjualan dan mengukur kepuasan pelanggan. Sebab selanjutnya adalah jenis-jenis strategi. Yang pertama adalah strategi korporat. Strategi yang mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total membuat perusahaan dan cara bisnis ini berhubungan satu sama lain. Contohnya adalah pertumbuhan, merger, dan akuisisi.
Selanjutnya adalah strategi kompetitif. Strategi yang mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dalam pasar. Keunggulannya, semua faktor yang menggunakan sebuah perusahaan untuk membedakan jenis atau jasanya dari produk atau jasa pesaing untuk meningkatkan pangsa pasar, yaitu dengan ekspansi ke pasar baru. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi fungsional. Strategi yang mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran strateginya, yaitu dengan strategi pemasaran, keuangan, SDM, dan operasi. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia strategis. Dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strateginya. Dengan kata lain, MSDM strategis memastikan bahwa sumber daya manusia perusahaan memiliki kompetensi dan perilaku yang sesuai dengan strategi bisnis perusahaan, sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang pertama, strategi baru. Awali adaptasi dan hantarkan. Selanjutnya, kompetensi dan perilaku karyawan baru. Yang selanjutnya, yang ketiga, kebijakan dan praktik SDM baru. A. Program pelatihan dan komunikasi baru. B. Program penggayaan pekerjaan baru. C. Program kompensasi dan tunjangan. Dan yang terakhir, prosedur seleksi, orientasi, dan pemberhentian yang lebih baik. Selanjutnya adalah dari gambar tersebut menggambarkan strategi perilaku atau praktik behavior strategi yang menunjukkan bagaimana kebijakan dan praktik sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja karyawan menuju pencapaian tujuan strategis perusahaan. Grafik menunjukkan peningkatan bertahap dari 25% sampai 100%, seiring dengan implementasi kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang tepat. Sebelum mencapai tujuan, perusahaan perlu menjawab 3 pertanyaan kunci di atas, yaitu tujuan strategis perusahaan, perilaku dan keahlian karyawan yang dibutuhkan, dan kebijakan SDM yang menghasilkan perilaku dan keahlian tersebut. Selanjutnya adalah contoh dari 5 apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk memiliki sistem berkinerja tinggi. Yang pertama adalah membuat lingkungan kinerja yang positif, kolaboratif, dan saling mendukung. Selanjutnya adalah menerapkan program bonus berbasis kinerja tim dan individual. Selanjutnya, menyediakan pelatihan dan mengembangkan profesional yang relevan dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Selanjutnya adalah mendorong komunikasi terbuka dan jujur antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, yang terakhir, gunakan teknologi dan proses yang efisien untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu alat-alat manajemen sumber daya manusia strategis. Yang pertama adalah peta strategi. Sebuah alat perencanaan strategi yang memberi gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah HR Scorecard atau kartu skor SDM.
yaitu sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial dan non-finansial terhadap rantai aktivitas peta strategi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Dan yang terakhir adalah paparan instrumen digital, yaitu digital dashboard ini memberi manajer grafik dan bagan di atas meja dan juga gambar berkomputerisasi mengenai di mana posisi perusahaan pada semua matrik dari perusahaan kartu skor sumber daya manusia. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah manajemen strategis adalah proses perencanaan menyeluruh yang menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang dan ancaman eksternal untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Proses ini melibatkan 8 tahapan, mulai dari analisis situasi internal dan eksternal hingga implementasi dan peningkatan kinerja yang dibutuhkan oleh alat-alat seperti peta strategi, HR scorecard, dan papan instrumen digital. Strategi korporat, kompetitif, dan fungsional diintegrasikan untuk mencapai sasaran strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis berperan penting dalam menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia, termasuk program pelatihan, pengayaan kerja, kompensasi, dan prosedur seleksi yang mendukung pencapaian kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.